Langit berbintang Jiao Kun meluncur di sekitar beberapa pilar suci. Menurut rencana awal, itu hanya perlu menghabiskan kekuatan Luonian. Hanya ada satu Jiangxia yang tersisa, yang tidak perlu disebutkan, jadi ini cara termudah untuk menyelesaikan masalah. Tapi Singkong Jiao Kun tidak menyangka Luonian akan melakukan teleportasi besar untuk melarikan diri di saat-saat terakhir. Singkong Jiao Kun ingin membedakan arah yang dilalui Luonian melalui nafas ruang, tetapi sulit untuk memahami kemampuan ruang yang ditampilkan oleh staf Tianhuan, juga. Datang satu demi satu. Ketika masih agak jauh dari pilar suci, dengan mengandalkan intuisinya yang tajam, ia sudah merasakan keberadaan mereka berdua. Tapi tiba-tiba, mereka berdua menghilang secara aneh. Kun tanduk langit berbintang merasakan segala sesuatu dengan fluktuasi energi di matanya, segala sesuatu di dunia memiliki disipasi energi, bahkan orang mati pun memilikinya. Untuk benar-benar menghilang dalam persepsi sendiri, semua energi nafas perlu dilindungi, bahkan perisai itu sendiri tidak dapat memancarkan energi nafas. Kesulitan ini agak tinggi. Itu harus mengandalkan Sky Ring Rod. Jika kekuatan Sky Ring Rod digunakan untuk bersembunyi, sangat sulit ditemukan. Tapi itu tidak bisa melanggar perintah yang diturunkan, jadi harus mencari dengan hati-hati. Wow, itu membuat suara yang panjang dan terus-menerus. Tabrakan suara ini dibiaskan kembali ke permukaan material, memungkinkannya untuk menginterpretasikan garis besar material itu sendiri. Cakupan area suara itu mencengangkan, tapi masih belum ada jejak keduanya setelah bolak-balik. Mungkin melihat ke arah yang salah. Singkong Jiao Kun menjentikkan ekornya dan hendak pergi. Sebuah pintu terbuka dari udara tipis di atas pengadilan Dewa Abadi, dan titik cahaya putih keluar dari pintu. Cahaya putih berkedip, dan suara orang yang terdegradasi segera terdengar di benak Singkong Jiao Kun. Tetap di sini. Singkong Jiao Kun tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi dia tidak bisa menolak perintah orang yang direndahkan itu. Segera Singkong Jiao Kun melihat orang lain membuka pintu, dan kemudian jatuh di atap pengadilan Dewa Abadi. Cahaya putih menyala lagi, dan perintah dari orang yang terdegradasi menyerbu pikiran Singkong Jiao Kun lagi, bunuh dia dengan seluruh kekuatanku. Singkong Jiao Kun sedikit terkejut. Manusia di depannya terlihat sangat lemah. Ini adalah makhluk tiga dimensi yang belum pernah mengalami festival Chidama. Mengapa dia harus melakukan yang terbaik? Kejutan tetaplah kejutan, tidak akan sebodoh itu untuk bertanya kepada seorang downgrade. Zizizi. Ditanduk tajam kepala Singkong Jiao Kun, petir berwarna-warni mulai berputar. Semakin banyak petir berwarna ini berkumpul, semakin kuat jadinya. Wow, setelah Singkong Jiao Kun mengeluarkan suara, dia mengunci target dengan kuat, dan petir berwarna-warni melesat langsung ke orang itu. Luonian dan Jiangxia berlari dengan liar di rantai waktu. Baru saja mereka melihat bahwa langit berbintang yang ingin ditinggalkan Jiao Kun, dan mereka diam-diam senang di hati mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba akan berbalik dan memilih untuk menjaga pengadilan Dewa Abadi. Ketika keduanya masih sedikit bingung, mereka melihat sebuah pintu terbuka, dan kemudian Luo Zeng jatuh dari sana seperti mayat yang tidak sadarkan diri. Ayah! Melihat Singkong Jiao Kun menyerang sekarang, Luonian dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak terbatas. Retak! Guntur 5 warna menghantam Luo Zeng tanpa memihak. Cahaya guntur yang mekar membanjiri seluruh pengadilan Dewa Abadi. Singkong Jiao Kun tidak khawatir akan ada masalah dengan pengadilan Dewa Abadi. Di bawah isolasi kunci waktu, pengadilan Dewa Abadi tidak mungkin dihancurkan. Namun, rasanya menggunakan ranjau 5 warna agak merepotkan, jika bukan karena kata-kata orang yang direndahkan, pasti tidak akan melakukan ini. Bagaimana bisa digunakan untuk membunuh ayam? Cahaya guntur 5 warna datang dan pergi dengan cepat. Singkong Jiao Kun tidak melihatnya sampai cahaya guntur menghilang. Pria yang bahkan tidak bisa merangkak itu tidak terluka. Aku sudah bilang untuk melakukan yang terbaik. Bahkan penulisnya tidak bisa berbuat apa-apa. Titik cahaya putih mengingatkan Singkong Jiao Kun lagi. Apa? Meskipun Singkong Jiao Kun tidak terlalu memikirkan kekuatan penulisnya, bagaimanapun juga dia adalah master dari gulungan gambar abadi. Bukankah penulisnya tak terkalahkan di ruang seperti itu? Dalam hal ini, aku mengerti. Tanda-tanda gelap terus berkumpul di sepanjang tubuh Kun tanduk langit berbintang, dan guntur 5 warna baru dihasilkan, tapi kali ini warna kelas 5 warna jauh lebih banyak, lebih dalam, dan energi yang terkandung di dalamnya juga berbeda, dan bahasa. Meskipun Luo Zeng tidak dapat memahami dunia ini, dia benar-benar dapat merasakan serangan kuat dari guntur 5 warna. Untungnya, tubuh fisik ini sangat kuat, dan halilintar menahannya. Pada saat ini, inti dari Tianzi dapat menguraikan gambar itu sesekali,
dan Luo Zeng melihat kun besar berwarna-warni melayang di langit, dan kun besar ini persis seperti yang dia lihat sebelumnya. Singkong Jiaokun. Singkong Jiaokun yang dia temui di kota jiwa tidak memusuhi dia, mengapa dia langsung menyerangnya sekarang tidak sulit ditebak. Melihat langit berbintang Jiaokun sekali lagi mengumpulkan kekuatan, Luo Zeng meraba-raba dan terhuyung-huyung dari tanah. Ini juga merupakan gambaran yang diuraikan oleh Inti Tianzi, jika tidak, akan sangat sulit untuk berdiri saja. Jiang Xia hanya berhasil setelah berlatih selama banyak era yang kacau. Dengan kecepatan Luo Zeng, di mana saya bisa menghindari serangan Singkong Jiaokun. Guntur 5 warna yang dalam dibungkus dengan kekuatan yang mengerikan, dan sekali lagi menghantam Luo Zeng. Mati, manusia, kata Singkong Jiaokun. Tetapi sebelum kelas 5 warna mengenai Luo Zeng, kabel logam tipis tumbuh dari permukaan tubuh Luo Zeng, dan kabel logam membentuk sangkar aneh di sekitar Luo Zeng. Kemudian pemandangan aneh muncul, guntur 5 warna tidak masuk ke kandang sama sekali, dan kekuatan guntur 5 warna semuanya mengarah ke pengadilan Dewa Abadi, dan Luo Zeng tidak menderita setengah poin kerusakan. Apa ini? Melihat perubahan Luo Zeng, mata Singkong Jiaokun menunjukkan warna yang luar biasa. Tidak pernah terpikir bahwa seseorang dapat dengan mudah menghindari serangannya sendiri. Kamu tidak takut pada guntur dan kilat, maka kamu akan diserap oleh keadaan kutub magneto-optik. Langit berbintang Jiaokun mengangkat ekornya dengan ringan, dan 2 sinar cahaya tipis berputar ke arah Luo Zeng. Keadaan kutub magneto-optik ini bukanlah keahlian unik Jiaokun di langit berbintang, tetapi kekuatan supernatural dari orang yang terdegradasi, kekuatan luar angkasa. Pada saat ini, gambaran yang diuraikan oleh Inti Tianzi sangat koheren. Ketika Luo Zeng melihat 2 garis tipis, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan reaksi pertamanya adalah lari. Semakin cemas dia, langkahnya semakin goyah, seolah-olah dia mabuk, dia bergegas beberapa langkah dan ditangkap oleh 2 sinar cahaya tipis, satu menembus lengannya, dan yang lainnya menembus kakinya. Tubuh fisik Luo Zeng awalnya tidak bisa dihancurkan, tetapi begitu benang tipis masuk, daging dan tulang darah di tangan dan kaki langsung dimagnetisasi menjadi bentuk energi murni. Energi magnet dengan cepat diserap oleh cahaya tipis. 1 tangan dan 1 kaki dihapuskan dalam sekejap mata. Kecepatan cahaya tipis itu luar biasa cepat, menyebar dari lengan Luo Zeng ke tubuhnya dalam sekejap mata. Ayah! Pada saat ini, Luo Nian tidak peduli untuk bersembunyi dan berteriak. Tidak butuh waktu lama bagi Luo Zeng untuk berubah menjadi energi murni dan diserap. Luo Zeng tidak bisa mendengar teriakan Luo Nian. Semua persepsinya di dunia utama bergantung pada inti surga, dan inti surga tidak termasuk suara, jadi Luo Zeng tidak dapat mendengarnya secara alami. Kedua sinar tipis itu mulai menarik bahu dan kakinya yang lain, dan energi magnet itu dengan cepat diserap. Seolah-olah dia telah digigit monster tak terlihat, dan dia akan dimakan hanya dalam beberapa gigitan. Teriakan Luo Nian benar-benar mengungkap posisi mereka berdua. Singkong Jiaokun memperhatikan 2 orang di rantai waktu, seberkas cahaya biru keluar dari matanya yang besar, dan segera membentuk dinding ruang untuk memblokir mereka. Boom! Luo Nian meraung. Kekuatan fisiknya hampir pulih, tetapi dia masih dalam keadaan kelelahan, tetapi Luo Nian masih memeras semua kekuatannya dan membentur dinding luar angkasa. Yang kekuatan pukulannya baru saja membuat dinding ruang bergetar sedikit, kekuatan apa yang tersisa? Papa, Jiang Xia, yang berada di belakang Luo Nian, telah mengeluarkan cambuknya dan menyerang dengan penuh semangat. Bayangan cambuk emas jatuh seperti tetesan hujan, tetapi dinding luar angkasa tidak bergerak sama sekali. Kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa mereka goyangkan. Setelah beberapa serangan sia-sia, Jiang Xia hanya meraih Luo Zeng dan ingin melompati tembok luar angkasa, tetapi saat dia menyeret Luo Zeng untuk melompat, cahaya di langit berbintang mata Jiaokun terus berkedip, dan 1 dinding luar angkasa setelahnya yang lain terus muncul, dan dinding ruang terhubung satu sama lain. Membentuk penutupan yang benar-benar menutupnya. Dalam keputusasaan, Jiang Xia hanya bisa membawa Luo Nian kembali jatuh ke rantai waktu. Ayah! Luo Nian terus berteriak melalui dinding ruang transparan, dan dia melihat tubuh Luo Zeng berubah menjadi energi murni sedikit demi sedikit, dan dia sangat patah hati. Wajah Jiang Xia juga sangat jelek, jika dia terjebak di sini, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, titik cahaya putih yang mewakili kehendak orang yang turun menarik garis tipis dan dengan cepat menembus tubuh Singkong Jiaokun. Keturunan mulai merampas kendali Singkong Jiaokun. Singkong Jiaokun sudah lama menyerah pada yang terdegradasi, dan tentu saja tidak ada ruang untuk perlawanan.
Jiwanya akhirnya jatuh ke samping, dan orang yang terdegradasi sepenuhnya mengendalikan Singkong Jiaokun dan berkata kepada Luo Nian, kalian benar-benar melakukannya. Saya sangat terkejut. Saya bertanya-tanya apakah ada 1 dari 10.000 kemungkinan. Ternyata aku benar-benar membawa tongkat cincin langit kembali. Dari luar angkasa keahlian yang luar biasa. Saat menggunakan staf Tianhuan, mata Jiang Ziya juga terfokus padanya. Luo Nian sekarang kelelahan, tingkat energi Jiang Ziya terlalu rendah, dan sekarang satu-satunya yang dapat menggunakan kekuatan staf cincin langit adalah Luo Zeng. Dia memiliki sumber darah yang lengkap di tubuhnya, yang juga menjadi motivasi Luo Nian untuk mencari staf Tianhuan. Memikirkan hal ini, ide berani muncul dari benak Jiang Ziya. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan Sky Ring Rod, dapatkah dia mengirim Sky Ring Rod ke Luo Zeng? Melihat tubuh fisik Luo Zeng termagnetisasi dan dimakan, Jiang Ziya tahu bahwa kesempatan itu cepat berlalu. Dia mengulurkan tangan dan merebut tongkat Tianhuan dari tangan Luo Nian di bawah mata Luo Nian yang heran. Jiang Ziya kemudian memerintahkan, kirim kami ke sana. Dunia tubuh internalnya telah beroperasi sejak lama, dan telah membentuk dunia kecil yang lengkap. Bahkan jika setengah dari energi ditarik oleh batang cincin langit, dunia dalam tubuhnya masih tidak menderita banyak kerugian, tetapi sekarang Jiang Ziya tidak peduli tentang hal lain, kecuali menyumbangkan energi dunia dalam tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk 3 token dari sisi lain di dunia di dalam tubuhnya. Teleportasi luar angkasa di dunia misterius menghabiskan banyak, Jiang Ziya menyerap setengah dari energi dunia di tubuhnya. Bukankah jarak ini cukup? Jiang Ziya menggertakkan giginya, dan ketika dia marah, 3 token dari sisi lain dunia batin semuanya terbakar. Wow, meskipun 3 token biannya bukan milik Zuo Suci, mereka juga merupakan token bian terkemuka, dan semuanya terhubung ke puncak pilar suci. Ketika 3 token dari sisi lain mulai menyala, 3 mata rantai terlihat bersinar. Membakar token pihak lain sebenarnya adalah cerukan terselubung, yang dapat meminjam lebih banyak energi dari pilar suci dalam waktu singkat, dan pada saat yang sama, itu juga akan menarik hukuman yang lebih buruk dari kematian. Jiang Ziya sangat sedih ketika mendengar dari Luo Nian apa yang terjadi pada Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya. Guru dan pahlawan umat manusia lainnya sangat tercerahkan. Bagaimana mungkin Jiang Ziya menjadi orang yang takut mati? Gelombang pasang energi menyembur keluar dari 3 token yang terbakar di sisi lain. Orang biasa selalu kesulitan membakar token di sisi lain, karena energi kekerasan sulit dikendalikan, tetapi staf Tianhuan masuk tangan Jiang Ziya, dan tidak peduli seberapa keras energi yang muncul, itu akan diserap. Itu benar-benar bersih, jadi Jiang Ziya terlihat sangat tenang. Luo Nian akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Jiang Ziya senior, apa yang kamu lakukan? Jiang Ziya tetap diam, vitalitasnya memudar setelah membakar token di pantai seberang. Mata yang awalnya cerah menjadi kusam dan kuning, dan semangat dengan cepat menjadi lemah. Pada saat ini, cahaya biru melintas di permukaan staf Tianhuan, membungkus Jiang Ziya dan Luo Nian dan menghilang dari tempat yang sama, dan saat berikutnya mereka muncul di samping Luo Zeng. Jiang Ziya hampir kehabisan energi terakhirnya, dan menjejalkan tongkat Tianhuan ke telapak tangan Luo Zeng. Terserah kamu. Setelah Jiang Ziya selesai berbicara, kulit di wajahnya pecah-pecah, otot-ototnya yang keriput mulai bergulung, dan tulangnya retak dan hancur. Itu adalah reaksi dari pilar suci. Inti dari Tianzi menyerahkan adegan ini ke Luo Zeng secara akurat. Luo Zeng meraih tongkat Tianhuan di tangannya, ekspresinya panik, dia tidak mengerti mengapa Jiang Ziya tiba-tiba lapuk seperti ini. Kuncinya adalah bahwa meskipun staf Tianhuan telah jatuh ke tangan Luo Zeng tidak dapat menggunakannya sama sekali. Baik kesadaran maupun suara tidak dapat ditransmisikan di dunia utama. Sekarang dia pada dasarnya bisu tuli. Melihat ayahnya dalam keadaan linglung, Luo Nian tidak peduli lagi, dia bergegas maju dan meraih tongkat Tianhuan dan berkata dengan keras, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tolong lindungi kami. Kamu dapat menyerap energi di tubuh ayahku sebanyak yang kamu mau. Dia tidak tahu apakah ini bisa berhasil. Lagi pula, Sky Ring Rod hanya akan menuruti perintah pemegangnya. Ketika Luo Nian khawatir, staf Tianhuan dengan gila-gilaan menyerap energi Luo Zeng, dan kecepatan penyerapannya luar biasa. Dengan kecepatan penyerapan ini, Immortal Realm biasa tidak bisa bertahan selama setengah waktu bernafas. Untungnya, di belakang Luo Zeng, ada sumber darah untuk memberikan energi yang tak ada habisnya. Setelah batang cincin langit menyerap energi yang cukup, sebuah lingkaran cahaya muncul di bagian atas batang kayu, dan poligon heksagonal yang tak terhitung jumlahnya mekar di lingkaran cahaya, menutupi Luo Zeng dan Luo Nian. Ketika penghalang poligonal heksagonal terbuka,
itu juga memotong sinar cahaya tipis dari langit berbintang Jiao Kun. Orang yang terdegradasi awalnya mengendalikan Starry Sky Jiao Kun untuk berbicara perlahan, dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Xia akan menyerahkan staf cincin langit ke tangan Luo Zeng dalam waktu singkat, dan itu tidak akan bereaksi sampai pesona dibuka sepenuhnya. Setelah cahaya tipis yang dilepaskan oleh keadaan kutub magneto-optik terputus, energi magnetisasi juga berhenti. Origin Divine Blood terus-menerus mengangkut energi Life Quadrant, menggantikan tubuh Luo Zeng yang tidak lengkap. Daging dan tulang yang baru tumbuh tidak sebagus sebelumnya, dan sekarang mereka hanya bisa melakukannya. Meskipun tubuh fisik Luo Zeng telah disembuhkan, dia masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa yang terjadi. Inti dari Tianzi dapat membantu Luo Zeng menguraikan bahasa Sanskerta dan bahkan menguraikan gambaran dunia utama, tetapi masih tidak dapat memecahkan kesenjangan tingkat dunia. Luo Nian memandangi ayahnya yang masih linglung, dan dia sekali lagi mengeluarkan perintah ke tongkat cincin langit, bantu dia bereinkarnasi jiwanya. Dapatkan energi darinya seperti biasa. Wow, kali ini, batang cincin surgawi melaksanakan perintah itu dengan sangat cepat. Meskipun Luo Zeng melihat cahaya staf cincin langit berkedip, dia hanya melihat Luo Nian menunjuk ke arahnya, tetapi dia masih sangat bingung, tetapi segera dia merasakan sakit yang tajam, hampir ke tubuhnya jiwa hancur rasa. Sakit reinkarnasi jiwa sangat sulit untuk dijelaskan. Itu setara dengan menghancurkan dan mengatur kembali jiwa sebelumnya. Tidak peduli siapa itu adalah siksaan yang tidak dapat diterima. Ketinggian lapisan menghasilkan keajaiban. Saat rasa sakitnya berhenti, Luo Zeng perlahan membuka matanya. Gambar yang menarik tidak lagi disajikan oleh inti Tianzi, dan semuanya menjadi sejelas sebelumnya. Pada saat yang sama, suara Luo Nian masuk ke telinganya, "Ayah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku, ada apa denganku?" Luo Zeng menatap tangannya, ekspresinya cukup terkejut. "Reinkarnasi jiwa, sekarang kamu bisa bergerak bebas di dunia misterius," kata Luo Nian. "Lalu apa yang terjadi dengan senior Jiang Xia barusan?" Luo Zeng bertanya lagi. Dia tidak mengerti persis apa yang terjadi, tetapi melihat Jiang Xia menghilang di depan matanya, dia secara alami ingin bertanya dengan jelas. Tongkat cincin langit perlu menyerap sejumlah besar energi. Senior Jiang Xia tidak memiliki cukup energi. Seharusnya membakar token dari pihak lain, kata Luo Nian dengan ekspresi sedih di matanya. Luo Nian tidak pernah melangkah ke sisi lain, tetapi dia memiliki pemahaman yang baik tentang token pihak lain dan pengetahuan lainnya, dan dia dapat melihat bahwa Jiang Xia diserang balik oleh token pihak lain. Membakar token dari pantai seberang. Ini selalu menjadi pilihan terakhir dari yang kuat di pantai seberang, tapi Jiang Xia sangat menentukan. Ketika hati Luo Zeng bergetar hebat, kilatan dahsyat tiba-tiba menyala di langit. Kun bertanduk di langit berbintang telah berkeliaran di langit pada suatu saat, mulut besar kun raksasa itu terbuka, dan cahaya spiral menyatu di mulutnya. Keadaan kutub magneto-optik, dampak energi magnet. Kako, lampu spiral itu berputar dengan kecepatan tinggi berputar-putar di udara, dan dalam sekejap mata, mereka mulai mengenai penghalang poligonal heksagonal di atas kepala Luo Zeng dan Luo Nian. Tuk tuk tuk. Suara dari penghalang itu seperti burung pelatuk yang menabrak batang pohon. Kekuatan destruktif dari dampak energi magnet sangat mencengangkan, dan permukaan poligonal heksagonal itu terus-menerus penyok, mengeluarkan retakan. Tapi staf Tianhuan dikendalikan oleh Luo Zeng, dan energi dari darah asal diisi ulang terus-menerus, dan poligon heksagonal yang cekung dan rusak dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula, tanpa jejak energi yang menembus pesona. Meskipun polaritas multi-arah adalah salah satu metode pertahanan terkuat, polaritas magneto-optik dapat menahan Anda. Saya akan melihat berapa lama Anda bertahan. Kako. Yang terdegradasi dengan panik meremas kekuatan langit berbintang tanduk kun. Cahaya spiral menjadi lebih padat, secara gila-gilaan berdampak pada penghalang poligonal heksagonal, yang merupakan keadaan multi-arah di mulut yang terdegradasi. Meskipun ia tahu bahwa Luo Zeng memiliki asal-usul darah dan memiliki energi yang hampir tak ada habisnya, tetapi ingin mengandalkan keadaan kutub magneto-optik untuk mengalahkan penghalang secara langsung dan membunuh Luo Zeng dan Luo Nian di belakang penghalang. Tuk tuk tuk. Poligon heksagonal memang di bawah tekanan lebih, tetapi asal darah dan tongkat cincin langit bekerja sama dengan mulus. Di bawah pasokan energi yang sepenuhnya jenuh, selama ada retakan yang muncul, mereka akan diperbaiki dalam sekejap, secara paksa memblokir energi Singkong Jiao Kun. Datang lagi. Orang yang terdegradasi ingin menekan kekuatan kun tanduk langit berbintang hingga batasnya. Tubuh Singkong Jiao Kun diam-diam meringkuk di benaknya, menyaksikan operasi orang yang terdegradasi dan tidak bisa berkata apa-apa.
Jika bukan karena omong kosong orang yang terdegradasi, itu pasti sudah berurusan dengan orang-orang ini. Adapun upayanya sekarang. Singkong Jiaokun sendiri adalah tubuh energi, dan energi dalam tubuhnya telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Sekarang orang yang diturunkan peringkatnya melepaskannya tanpa uang, dan suasana hatinya tidak terlalu berat. Kako, klak, klak. Ketika orang yang diturunkan peringkatnya meremas sampai batas tertentu, cahaya warna-warni dari kun bertanduk di langit berbintang dengan cepat meredup, dan dampak energi magnet juga terputus-putus, sehingga sulit untuk melanjutkan. Apa yang terjadi? Tanya. Energi saya habis. Singkong Jiaokun ingin menangis tetapi tidak menangis. Sampah. Kutukan yang terdegradasi. Faktanya, yang terdegradasi juga sangat jelas bahwa itu adalah mimpi bodoh untuk menggunakan kun tanduk langit berbintang untuk melawan asal mula darah. Tetapi kali ini gagal mencegah Luo Zeng mendapatkan tongkat cincin langit, dan dia adalah sangat frustrasi dan bahkan lebih marah. Luo Zeng melihat langit berbintang yang suram Jiaokun, sudut mulutnya sedikit terangkat, sudah waktunya bagi kita untuk melawan. Dia mengangkat staf cincin langit tinggi-tinggi, memberi isyarat, dan berbalik ke Luo Nian dengan sedikit malu. Staf cincin langit, bagaimana cara menggunakannya? Itu bisa mengerti ketika kamu memberi perintah, jawab Luo Nian. Luo Zeng mengangguk, mengangkat batang cincin langit dan berkata dengan tegas, bunuh. Energi besar diserap oleh batang cincin langit. Situasi batang cincin langit persis sama dengan pedang, kekuatan pemegangnya dapat mengerahkan kekuatan sebanyak mungkin. Energi dari darah ilahi asal disuplai secara terbuka, memungkinkan batang cincin langit digunakan secara ekstrim. Zizizi. Dengan tongkat cincin langit yang berkedip-kedip, kerucut merah tua berkumpul di atas kepala Luo Zeng. Begitu kerucut ini muncul, mereka melesat menuju langit berbintang tanduk kun. Swiss, wus, wus. Kerucut itu terbang sangat cepat, tiba dalam sekejap. Jiwa Singkong Jiaokun melihat ada yang tidak beres, jadi dia tidak peduli tentang apapun, tetapi berbalik dan mendapatkan kembali kendali tubuhnya. Dengan lambaian ekornya, dia berbalik dan hendak melarikan diri. Downgrade tidak menghentikan apapun, bagaimanapun juga, itu membuat kesalahan terlebih dahulu. Hanya saja dalam situasi seperti itu, sudah terlambat bagi Singkong Jiaokun untuk melarikan diri. Kerucut merah tua itu terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah produk dari keadaan ekstrim energi murni, dan kecepatan terbangnya jauh melebihi kecepatan kun tanduk langit berbintang. Puf-puf engah. Lusinan kerucut ditembakkan ke tubuhnya. Dibandingkan dengan ukurannya yang besar, kerucutnya sebesar jarum tipis, yang tidak perlu disebutkan sama sekali. Singkong Jiaokun masih sedikit beruntung pada awalnya, berharap benda ini tidak terlalu kuat. Tapi ketika kerucut pertama meledak, ia tahu bahwa itu akan hancur. Di mata Luo Nian dan Luo Zeng, langit berbintang Jiaokun seperti bola yang digelembungkan, volumenya melonjak puluhan kali, dan kemudian meledak dengan jentikan, mekar menjadi bola kembang api yang indah. Bintik cahaya putih milik orang yang terdegradasi gagal melarikan diri pada akhirnya, dan dimusnahkan bersama dengan langit berbintang Jiaokun. Bara energi menembus langit, yang tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Panas yang terkandung dalam bara ini luar biasa, membuat Luo Zeng dan Luo Nian terasa hangat, seolah dipanggang oleh matahari. Serangan yang tampaknya biasa sangat kuat, tongkat cincin langit ini sangat kuat. Luo Zeng awalnya ingin mengatakan bahwa tongkat cincin langit lebih kuat daripada api yang tidak beraturan. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu seharusnya tidak benar. Keduanya dapat memanfaatkan sepenuhnya kekuatan di luar angkasa, bedanya Skyring Rod lebih cerdas. Ada juga tubuh roh di dalam api yang tidak beraturan, tetapi tubuh roh itu tidak pintar, dan akhirnya disihir oleh orang yang direndahkan. Staf Tianhuan tidak hanya dapat mendengarkan kata-kata orang, tetapi juga membuat penilaian yang paling tepat untuk melepaskan keadaan ekstrim multi-arah dan keadaan ekstrim energi murni. Apakah roh menyimpan ingatan? Sebuah hipotesis muncul dari lubuk hati Luo Zeng. Tongkat cincin langit memang kuat, tapi aku juga tidak lemah. Luo Nian berkata di samping, dan menepuk dadanya. Baru saat itulah Luo Zeng fokus pada Luo Nian. Luo Nian saat ini tingginya 2 kaki, seperti raksasa kecil. Meskipun kekuatannya benar-benar habis, vitalitas yang dapat dipancarkan berlimpah, dan setiap gerakannya memiliki vitalitas tak terbatas. Luo Zeng belum pernah melihat tubuh fisik yang begitu sempurna. Nianer, apa yang membuatmu begitu kuat? Luo Zeng sangat terkejut. Tidak termasuk tubuh pengkhianat, tubuh Luo Zeng, yang telah ditempa oleh asal-usul darah, adalah yang paling kuat. Tapi berdiri di depan Luo Nian, ayahnya tidak ada artinya jika dibandingkan. Dia tahu betul kekuatan apa yang dimiliki Luo Nian sebelum dia berangkat,
dan sulit bagi Luo Zeng untuk membayangkan cara apapun yang dapat membuat Nian Er maju dengan pesat. Bukan hanya dagingnya, Luo Nian tersenyum gembira, melepaskan sisa kekuatan jiwanya. Jiwanya juga dianggap berada di puncaknya di ruang angkasa yang dalam, meskipun kurangnya pemolesan karena perolehan dari udara tipis, nafas jiwa yang murni sangat menakutkan. Luo Zeng tertegun beberapa saat sebelum menunjukkan kegembiraan, saya tidak menyangka bahwa karir Nian Er begitu kaya, itu benar-benar mengejutkan ayah saya. Setelah dipuji oleh ayahnya, Luo Nian dengan bangga mengangkat kepalanya, lagi pula, dia tidak harus hidup dalam bayang-bayang ayahnya. Kemudian mereka tidak tinggal lama di dunia utama. Di satu sisi waktu sangat berharga, di sisi lain mereka yang takut downgrade akan memiliki efek samping. Sebelum kembali, keduanya terlebih dahulu mengumpulkan Abu Jiangxia. Jika Jiangxia tidak berkorban pada saat kritis, situasinya akan berubah ke arah lain. Setelah menyimpan semua Abu Jiangxia, mata Luo Nian memerah. Selama hari-hari penjelajahan bebas, dia selalu ditemani hanya oleh lelaki tua ini. Sekarang dia sedih melihatnya jatuh. Umat manusia kita telah melewati ribuan zaman. Untuk perjuangan inilah setiap orang harus memiliki kesadaran akan pengorbanan. Apakah itu Jiangxia atau saya, atau para pahlawan umat manusia itu, sekarang Anda telah mengalami perubahan radikal. Anda harus memiliki kesadaran ini. Pasti ada, kata Luo Zeng dengan serius. Tidak ada ayah yang menginginkan anak-anaknya mati, betapapun mulia alasannya. Tapi situasi di depanku adalah hidup dan mati, selama makhluk di dunia tiga dimensi tidak punya pilihan, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Setelah itu, dia menepuk bahu Luo Nian. Ayo pergi. Luo Nian memilah emosinya, dan wajahnya yang awalnya biru tampak dewasa. Tanpa banyak bicara, dia mengikuti Luo Zeng ke pintu, dan mereka berdua kembali ke bagian dalam gulungan gambar abadi. Menurut aturan di bagian itu, setelah keduanya memasuki pintu, itu akan menjadi sebuah lukisan. Tapi dalam sekejap, dia dan Luo Nian berdiri di atas gulungan gambar abadi. Luo Zeng melihat ke bawah dan menemukan susunan heksagram yang diatur di pintu. Ini harus diatur oleh gadis rubah. Luo Nian memasuki gulungan gambar abadi untuk pertama kalinya, melihat kertas putih di bawah kakinya, dan melihat sekeliling yang kosong, dia sangat penasaran. Ayo pergi, agar tidak memiliki malam dan mimpi yang panjang, desak Luo Zeng. Keduanya melewati gulungan gambar abadi sepanjang jalan, tetapi baik gadis rubah maupun penulis tidak muncul. Sesampainya di ujung sisi lain dari gulungan gambar, keduanya mendorong pintu masuk, dan kemudian kembali ke koridor milik Great Conjecture Mansion. Wen Dizi dan Bitter Tree, Ling Xuang, dan sekelompok monster berambut panjang menjaga pintu masuk koridor. Wajah tampan Ling Xuang tampak tertutup lapisan es dan salju, dan keras dari awal sampai akhir. Kusu tertawa bersamanya, dan inilah yang terjadi pada putrinya. Melihatnya seperti ini, jika Luo Zeng tidak dapat kembali dengan lancar, Ling Xuang takut akan sulit untuk memaafkan ayah ini. Skueak, pintu besi itu tiba-tiba didorong terbuka. Luo Zeng dan Luo Nian kemudian mendorong pintu dan masuk. Ling Xuang, Kusu, Wen Dizi dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. Untungnya, aku tidak mempermalukan hidupku, Luo Zeng mengangkat tongkat cincin langit di tangannya. Pada hari Ling Xuang serius, tongkat cincin itu adalah sepotong kayu busuk, tentu saja, dia tidak memperhatikannya, tetapi hanya melemparkan dirinya ke pelukan Luo Zeng. Setelah Luo Nian masuk ke koridor, dia menyandarkan kepalanya ke dinding koridor, melihat pemandangan ini dia hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Bitter Tree, Wen Dizi dan monster berambut panjang lainnya menatap Sky Ring Road dengan penuh semangat. Mereka semua berharap hal ini dapat membatalkan kutukan pada mereka. Luo Zeng secara alami memperhatikan ekspresi Wen Dizi dan yang lainnya, dan dia akan. Ling Xuang memeluknya perlahan, dan kemudian berkata kepada staf Tianhuan, batalkan kutukan pada mereka. Wow, energi darah asal diserap. Yang mengejutkan Luo Zeng, energi yang dibutuhkan untuk mengangkat kutukan sebenarnya cukup banyak. Satu demi satu, bintik-bintik cahaya hijau tua melayang di terowongan, rambut di tubuh mereka mulai berubah secara bertahap, bentuk tubuh mereka berubah, dan tangan mereka secara bertahap memendek, berubah menjadi penampilan manusia biasa. Ah! Ling Xuang menjerit, menutupi matanya dan berbalik. Pakaian roh manusia ini telah lama membusuk, dan mereka telah menutupi tubuh mereka dengan rambut selama ini. Setelah kutukan dicabut, itu akan menjadi tidak senonoh. Luo Zeng juga menunjukkan rasa malu, dan dia segera mengaktifkan arti sebenarnya dari Gedung Tiga Roh, dan menciptakan pakaian biasa dari udara tipis. Roh manusia dari Great Conjecture Institute ini telah menjadi monster berbulu selama bertahun-tahun,
dan setelah mereka akhirnya kembali menjadi roh dewasa, mereka bersemangat seperti anak-anak bermain, menyentuh wajah mereka sendiri, menyodok pantat orang lain, dan tertawa di seluruh koridor. Berisik. Bitter Tree memahami perasaan mereka dan tidak menghalangi mereka. Pada saat ini, Luo Nian menatap lurus ke arah Ling Xuang, matanya semakin curiga, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Nianer, apa? Luo Zeng tidak tahu mengapa Luo Nian bereaksi seperti ini. Aku pernah melihat seseorang yang terlihat sangat mirip dengannya. Sangat mirip, kata Luo Nian. Sangat mirip. Luo Zeng tidak peduli, mungkin ini kebetulan. Ada ratusan miliar orang di dunia, dan ada orang yang terlihat mirip, jadi kamu bisa menemukan orang yang mirip dengan Ling Xuang dari tanah kelahiran pertama. Tapi Bitter Tree bertanya, di mana kau melihatnya? Di dunia yang kacau, dia tertanam di dinding kekacauan, dan dia tidak bisa bergerak, dan dia membawa benda suci. Aku melihatnya hanya melalui tautan tentang hal itu, kata Luo Nian. Apa? Ekspresi Kusu tiba-tiba berubah. Luo Zeng juga menyadari ada sesuatu yang salah. Wanita yang bertatahkan dinding kekacauan terlihat sangat mirip dengan Ling Xuang, dan ini mungkin bukan kebetulan. Bitter Tree menatap Luo Nian dan bertanya, apakah permata suci yang dibawanya adalah mutiara yang ganas? Apakah penampilannya memiliki karakteristik lain? Bitter Tree bertanya lagi. Fitur Luo Nian tiba-tiba menamparkan tangannya sambil berpikir, matanya menakutkan, seperti mata ular. Pupil ular harus menjadi fitur yang paling menonjol dari wanita itu. Mendengar kata-kata Luo Nian, Kusu menjadi tenang, sementara Wen Dizi menghela nafas pelan. Ayah, siapa dia? Ling Xuang bertanya, melihat Kusu begitu gelisah dan dengan cepat dan tenang menebak identitas wanita itu, dia bertanya sekarang hanya untuk memastikan. Itu ibumu? Suara Kusu kering. Ibuku. Ling Xuang bingung, karena itu ibuku, mengapa tertanam di dinding kekacauan? Karena kita semua kalah saat itu, dan ayahnya menang, kupikir dia sudah mati. Ayah, menyelamatkannya, di penjara di tembok dunia yang kacau harus menjadi hukuman ayahnya, kata Kusu. Begitu kata-kata ini keluar, Ling Xuang, Luo Zeng, dan Luo Nian tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Tapi Luo Zeng adalah yang pertama bereaksi, dan dia berkata, ayahnya adalah Raja Ular Ni. Iya, Bitter Tree mengangguk, dia adalah putri Ni, Yuzi. Memiliki tanah leluhur sendiri, dan kebiasaan mereka sangat berbeda. Roh ular memiliki banyak anak, dan persaingannya sangat kejam. Ada ratusan ribu anak jahat, dan kebanyakan dari mereka akan mati sebelum mencapai usia dewasa. Penyebab kematiannya adalah perselisihan internal yang sengit. Hanya anak yang cukup kuat untuk bertahan hidup yang layak menjadi anak jahat. Dibandingkan dengan anak-anak Ni lainnya, keberuntungan Yuzi jauh lebih baik. Pada saat itu, Institute of Conjecture ingin mempelajari garis keturunan dari 4 pangeran dan putri roh agung, jadi masuk akal jika Raja Roh Agung memerintahkan anak-anak mereka untuk menyumbangkan sebagian dari darah mereka. Akibatnya, Raja Roh Ular mengirimkan telur ular secara langsung. Setelah Yuzi lahir, Akademi Dugaan Besar ingin mengirimnya kembali, tetapi Sekte Roh Ular memiliki sikap dingin terhadap masalah ini, seolah-olah itu sepenuhnya diserahkan kepada Sekte Roh Manusia untuk ditangani. Pada kesempatan inilah Yuzi tinggal di Sekte Roh Manusia. Dibandingkan dengan ratusan ribu saudara laki-laki dan perempuan, Yuzi tidak diragukan lagi jauh lebih beruntung. Dia tumbuh di lingkungan yang relatif stabil, tampil sangat baik, dan lebih menerima budaya roh manusia. Dia tidak menyukai identitasnya sebagai roh ular, jadi Great Conjecture Academy membantunya berubah menjadi bentuk manusia, memiliki kecantikan dan sosok wanita dengan roh manusia. Mungkin satu-satunya tanda yang membuktikan hubungannya dengan roh ular adalah adanya sepasang bulan sabit emas pucat di mata yang sangat menarik itu, yang merupakan pupil ular yang sangat khas. Dengan kekuatan Great Conjecture Academy, mudah untuk membantunya menyingkirkan mata ular, begitu dibersihkan, tidak ada yang akan tahu bahwa dia dulunya adalah roh ular. Ni tidak pernah peduli dengan Yuzi, dan pada dasarnya lupa bahwa dia akan memiliki seorang putri yang masih berada di Sekte Roh Manusia. Baru setelah Kusu jatuh cinta pada Yuzi, Ni mengingat identitas putrinya setelah melihat murid ularnya. Pada akhirnya, Ni dengan tegas menentangnya. Itu adalah krisis kepercayaan pertama antara Sekte Roh Ular dan Sekte Roh Manusia. Su memberi Raja Roh Ular harga yang sangat tinggi sebagai imbalan atas kompromi jahat. Gerbang Roh Ular tidak pernah menyebutkan masalah ini lagi, Ni juga tidak memperlakukan Yuzi sebagai putrinya. Raja Roh Ular maka ibuku adalah Roh Ular. Ling Xuang bergumam pada dirinya sendiri. Bitter Tree menatap Ling Xuang dan bertanya, apakah kamu tidak menyukainya? Sebenarnya,
Dia telah menanyakan pertanyaan ini di kehidupan terakhir Ling Xuang, tetapi sekarang dia masih ingin memastikan jawaban Ling Xuang. Mengapa kamu tidak menyukainya? Dia adalah ibuku, apa hubungannya dengan identitasnya? Ling Xuang bertanya dengan heran, intinya adalah di mana ibuku terjebak dalam kekacauan, kita harus menyelamatkannya. Kusu menunjukkan ekspresi lega, berkata dengan penuh semangat, tentu saja perlu diselamatkan. Bagi Kusu, ini adalah kabar baik lainnya. Luo Zeng dapat langsung melafalkan mantra pemecah ilusi dan meninggalkan koridor. Ling Xuang, pohon pahit akan memasuki tanah kelahiran dengan cara turun. Situasinya cukup spesial untuk Luo Nian. Dia meninggalkan dunia kacau dari dimensi Jishan, dan kemudian pergi keluar dan langsung pergi ke pantai seberang. Tidak ada tubuh yang sesuai di tanah permulaan, dan kutukan pemecah ilusi tidak dapat berlaku. Pada akhirnya, Luo Nian kembali ke jalan turun, dan mendarat dengan mantap di jade platform. Di tangga sisi Emerald Terrace, Ning Yudi berdiri di sana seperti patung untuk waktu yang lama, matanya yang lembut penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Bahkan ketika dia melihat Luo Zeng membuka matanya, dia tidak memiliki kesempatan pertama untuk maju. Nian Er sudah pergi terlalu lama, dan dia sangat mengkhawatirkannya. Jika dia masih tidak melihat putranya kali ini, dia tidak akan pernah melepaskannya. Tanpa diduga, Luo Nian akan mendarat di tengah teras Zamrud di saat berikutnya, tetapi tubuh kekar dan besar seperti itu masih mengejutkan semua orang. Nian Er, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Ning Yudi berjalan ke teras Zamrud, menggenggam lengan setebal tong Luo Nian, dan air mata mengalir di matanya. Meskipun dia belum pernah melihat pengalaman Luo Nian secara langsung, dia telah membayangkannya puluhan ribu kali, dan hanya tahu bahwa putranya telah mengalami semua penderitaan dalam hidup. Ibu, jangan menangis, alasan kenapa aku menjadi seperti ini adalah karena tubuh ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menemukan cara untuk terus mengompresnya. Luo Nian menjelaskan dengan cepat. Apa? Ning Yudi tetap skeptis tentang alasan ini. Benar? Aku berani mengatakan bahwa di dunia yang kacau ini, tidak ada yang menjadi lawanku dalam kompetisi fisik murni. Luo Nian berkata dengan percaya diri, dia memiliki caranya sendiri untuk membujuk Ning Yudi. Itu lebih kuat dari ayahmu. Kultivasi Ning Yudi saat ini tidak dapat melihat kekuatan Luo Nian sama sekali, jadi dia menatap Luo Zeng. Luo Zeng mengangguk dengan hati-hati, memang benar, tubuh fisiknya telah mengalami penguatan yang tak terbayangkan, dan aku merasa malu. Setelah menjelaskan ini, Ning Yudi tertawa terbahak-bahak, melihat putranya kembali dengan selamat, kekuatannya masih ledakan telah meningkat ke titik seperti itu bahwa emosi yang telah lama membara menghilang pada saat ini. Setelah 3 jam, di tengah tanah anak sulung, batang cincin langit mengambang sendirian. Benang darah tipis tergantung terbalik dari langit berdarah, melilit batang cincin langit dengan erat. Ketika Luo Nian baru saja mendapatkan batang cincin langit, dia menyuntikkan kesadarannya ke dalamnya, tetapi kesadaran itu menghilang tanpa jejak begitu dia memasukinya, dan langsung ditelan oleh batang cincin langit sebagai energi. Tidak mudah untuk sepenuhnya mengendalikan staf cincin langit, jadi masalah ini secara alami diserahkan kepada Yuan Seng Sui. Saat benang darah terjerat pada batang cincin langit, darah ilahi asal juga merasakan sejumlah besar energi diserap oleh batang cincin langit, dan Luo Zeng juga merasakan ada energi yang mengalir dengan gila-gilaan di tanah permulaan. Darah asal tidak menghalangi pasokan energi, tetapi malah membuka daya tembak penuhnya, dan bersedia memberikan sebanyak yang diinginkan staf Tianhuan. Tidak peduli seberapa kuat nafsu makan, akan ada saatnya energi dituangkan dengan gila-gilaan ke batang lingkar langit. Potongan sajak hijau muncul di permukaan batang lingkar langit, yang terlihat seperti tiang kayu mati, dan tunas hijau tunas tumbuh di bagian atas batang anak. Sebuah cincin kecil menyebar dari Sky Ring Road, mengambang di sisi Sky Ring Road. Ini adalah cincin ungu, dan kilat ungu terus-menerus melekat di dalam cincin. Tidak jauh dari sana, Luo Zeng dapat merasakan kekuatan petir ungu. Ini bukan energi dunia 4 kisi, tetapi keadaan ekstrim tertentu di luar angkasa. Kemudian dering kedua melayang keluar. Ada 2 sinar cahaya spiral hitam dan putih di dalam cincin, dan sinar cahaya saling terjerat untuk mengisi seluruh cincin. Luo Zeng telah melihat 2 sinar cahaya di cincin ini. Langit berbintang Jiao Kun pernah menggunakan kekuatan ini untuk mengubah tubuh Luo Zeng menjadi energi. Ini adalah keadaan kutub magneto-optik yang dapat menarik materi menjadi energi. Yang ketiga, keempat, kelima, cincin demi cincin terbentang dari batang cincin langit, dan tersusun rapi di sekitar batang cincin langit. Melihat cincin-cincin ini, kosakata muncul di benak Luo Zeng, peta. Ada 373 jenis kemampuan di pengadilan Dewa Abadi, dan ada peta yang sesuai untuk menandai jenisnya.
Peran cincin ini adalah mirip dengan yang serupa. Asal darah ilahi, apakah staf cincin langit menunjukkan kemampuannya sendiri? Luo Zeng bertanya. Origin Divine Blood terdiam beberapa saat sebelum menjawab, ini bukan hanya sebuah pertunjukan, itu akan langsung diintegrasikan ke tempat kelahiran Anda setelah membuka kemampuannya. Kemampuan ini untuk Anda gunakan seperti kemampuan saya. Luo Zeng mengangkat alisnya. Meskipun mendapatkan batang cincin langit berarti mengendalikan kekuatan di ruang angkasa yang dalam, tetapi dia tidak menyangka akan begitu mulus, dia melanjutkan, itu harus 140 jenis. Yah, suara Yuan Seng Sui agak rendah. Reaksi Yuan Seng Sui membuat Luo Zeng sedikit aneh, jadi dia bertanya, ada apa denganmu? Aku sedang mencari ingatanku, kata Yuan Seng Sui. Dalam proses terdegradasi di luar angkasa, darah asal kehilangan beberapa ingatan yang sangat penting, yang membuatnya melupakan identitas aslinya. Itu menggantungkan harapannya pada batang cincin langit, dan kemungkinan besar sebagian dari ingatannya yang hilang ada di batang cincin langit. Namun dengan kemampuan ekstrim dari tongkat cincin langit yang dikeluarkan sedikit demi sedikit, masih belum ada bayangan ingatan. Jangan khawatir, mungkin ingatanmu tersembunyi di bagian terdalam, mari kita tunggu dan lihat, Luo Zeng menghibur, mengetahui kemungkinan ini tidak mungkin. Bas. Cincin yang dibentuk oleh kemampuan ekstrim menyebar satu per satu, membentuk lingkaran penuh di sekitar tongkat cincin langit. 137, 138, 139, 140. Semua kemampuan ekstrim yang dimiliki oleh staf Tianhuan disajikan di depan Luo Zeng dan Origin Divine Blood. Luo Zeng melihat tongkat kayu itu, seharusnya juga ada tubuh spiritual yang tercerahkan di tongkat ini, saya ingin tahu apakah itu akan muncul. Pada saat ini, sajak hijau di permukaan batang cincin langit dengan cepat memudar, dan batang cincin langit mulai mengering, kembali ke tampilan tumpukan kayu mati, dan kemudian dengan cepat membusuk dan membusuk. Sebuah retakan tebal terungkap, dan tiang seukuran telapak tangan muncul dari retakan itu. Spar ini, Luo Zeng melepaskan kesadarannya dan menyapu ke arah spar. Ketika kesadarannya menyentuh tiang itu menghilang tanpa jejak, tiang itu sepertinya sudah disiapkan, dan Luo Zeng tidak diizinkan untuk menafsirkannya sama sekali. Untaian tipis berwarna darah membentang di tiang, benar-benar menyelimuti tiang, dan pada saat yang sama suara asal darah datang, ini adalah tubuh roh dari cincin langit staff, itu tidak akan memungkinkan tersentuh oleh orang luar, mungkin ada ingatan saya di dalamnya. Luo Zeng menunjukkan pemahaman, bisakah Anda menyentuhnya? Saya tidak tahu, saya bisa mencoba, tiang ini diserahkan kepada saya, kata Yuan Seng Sui. Tentu saja, kata Luo Zeng. Origin Divine Blood dan Sky Ring Road sendiri berada di garis yang sama, dan keduanya saling memiliki, dan itu tidak memerlukan persetujuan Luo Zeng sama sekali. Wosh! Tombak itu terbang ke arah langit. Mata Luo Zeng tertuju pada lingkaran energi yang menunjukkan kondisi ekstrim yang berbeda. Lingkaran energi ini adalah modal melawan yang diturunkan. Dia perlu menguasai penggunaan setiap kondisi ekstrim 5 hari. Kemudian, ada Luo Zeng yang berdiri di bawah lingkaran energi. Ada 140 Luo Zeng di bawah 140 lingkaran energi. Kondisi pikiran yang ekstrim. Suara Luo Zeng bergema di tanah awal. Salah satu Luo Zeng perlahan melayang melawan lingkaran energi. Lingkaran energi di atas kepalanya berwarna coklat muda, dan lapisan kabut samar berputar di dalam lingkaran. Menyebarkan. Luo Zeng membuka matanya, dan matanya juga ditempati oleh kabut coklat. Kesadaran tak terlihat menyebar dengan nama Luo Zeng sebagai pusatnya. Dalam beberapa napas, itu memenuhi ruang besar tempat kelahiran, dan dengan cepat menyebar di dunia yang kacau setelah menembus ruang. Setiap substansi yang bersentuhan dengan kesadaran ini disajikan dalam pikiran Luo Zeng, ini adalah kekuatan supranatural eksplorasi dalam kondisi pikiran yang ekstrim. Dengan kata lain, itu setara dengan kesadaran ilahi di ruang angkasa yang dalam. Namun, kecepatan difusi dari kesadaran ini dalam keadaan pikiran yang ekstrim lebih tersembunyi daripada kesadaran ilahi, dan kecepatan difusi dan area jangkauannya berkali-kali lebih besar segera. Kesadaran yang menyebar dengan cepat keluar ini menutupi ibu dunia. Di bagian persegi dunia induk, loteng yang sangat indah dibangun. Loteng terbuat dari logam hitam murni, dan bagian dalamnya ditutupi dengan rantai hitam, rantai ini mengikat klon dewa jahat di dalamnya. Dewa jahat ini adalah penjaga, dia memiliki persepsi yang tajam dan menakutkan, jadi dia diatur di luar dunia ibu untuk memantau setiap gerakan di dunia yang kacau. Untuk dewa jahat saat ini, cara mengelola avatarnya memang memusingkan. Setiap klon memiliki kecerdasan tertinggi,
dan sifat pemberontak mereka terukir di tulang mereka. Tulhu harus menempa logam khusus untuk menjebak tiruannya. Ketika lapisan kesadaran yang sangat tersembunyi itu menyebar ke dunia ibu, klon dewa jahat ini tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan jejak keterkejutan muncul di wajah yang sulit diatur itu. Arah itu adalah tempat kelahiran. Kesadaran ini adalah visi ruang hantu dalam kondisi pikiran yang ekstrim, dan dia juga memahami kekuatan ruang yang dalam. Menarik, penampilan Luo Zeng adalah tidak begitu tak tertahankan. Dewa, apakah kamu merasakannya? Apakah kamu takut? Tanya saja apakah kamu takut. Hahaha. Setelah beberapa saat dari dupa, kesadaran telah menyelimuti sebagian besar dunia yang kacau, dan piramida raksasa yang disebutkan oleh dewa jahat juga ditemukan oleh Luo Zeng. Tapi kali ini fokus Luo Zeng bukan pada piramida raksasa, dia ingin membantu Ling Xuang menemukan ibunya, dan keadaan pikiran secara alami adalah metode terbaik. Saat kesadaran menyebar ke dinding bagian dalam kekacauan yang luas dan tak terbatas, Luo Zeng tiba-tiba menemukan puluhan ribu kepala menumpuk di dinding bagian dalam. Situasi ini sangat jarang, karena kepala-kepala ini akan saling melahap dan akhirnya menjadi kepala yang sangat besar. Kecuali jika mereka memiliki tujuan yang sama, akan ada situasi di mana mereka berkumpul. Jadi Luo Zeng mengendalikan kesadarannya untuk masuk jauh ke dalam kepala ini, jadi seorang wanita yang tertanam di dinding muncul di benak Luo Zeng. Wanita itu dilindungi oleh penghalang yang tak terlihat, dan kepalanya berkerumun di sekitar penghalang. Mereka berebut untuk melahap wanita itu, tetapi penghalang pesona membuat mereka tidak dapat menginginkannya. Wanita itu menutup matanya sedikit, tidak dapat melihat apakah dia memiliki sepasang pupil ular. Tapi tidak masalah apakah dia memiliki murid ular atau tidak, wanita ini hampir 90% mirip dengan Ling Xuang. Ketika Luo Zeng hendak sadar kembali, wanita itu tiba-tiba membuka matanya, dan bulan sabit emas mengungkapkan kebingungan. Masuk akal bahwa makhluk di dunia empat bingkai tidak dapat merasakan nafas dari penglihatan bayangan, karena kesadaran yang tersebar sangat lemah, dan itu dihasilkan oleh keadaan pikiran yang ekstrim. Seperti dewa jahat yang dapat mendeteksinya, itu sepenuhnya karena dia memiliki kekuatan luar angkasa. Tapi wanita ini adalah roh ular, dan di antara keempat roh itu, roh ular memiliki persepsi yang paling tajam. Dia merasakan aura samar, tetapi sangat sulit untuk ditangkap. Seseorang memata-mataiku lagi. Itu kabar baik. Bukan seperti yang dikatakan ayahku, aku bisa mengendalikan keseluruhan situasi dalam kekacauan ini. Seharusnya ada lawan di sini, kan? Tolong bunuh ayahku. Wanita itu menunjukkan ekspresi yang tulus. Dia dibesarkan di sekte roh manusia, dan kemampuannya juga diajarkan oleh roh manusia dari Great Conjecture Institute. Satu-satunya yang diberikan padanya adalah manik jahat di kepalanya, yang merupakan hadiah pernikahannya. Tidak peduli apa, itu adalah kehormatan besar bagi ayahnya untuk memberinya benda suci, yang dianggap sebagai kehormatan besar di Sekte Empat Roh. Itu bahkan menarik kecemburuan anak-anak lain. Itulah satu-satunya periode waktu ketika dia merasakan kasih sayang keluarga. Baru kemudian saya menyadari bahwa mutiara yang ganas itu bukanlah hadiah ucapan selamat sama sekali, tetapi senjata pembunuh yang menyergap tubuhnya, bayangan yang telah direncanakan ayahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika gerbang empat roh bertempur di dunia yang kacau, ayah saya meminta saya untuk berdiri di sisinya. Dia menolak untuk patuh. Sejak Kusu meninggal, Ni adalah musuh yang tak ada habisnya di matanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas dendam, tetapi dia masih ingin hidup dan hidup untuk melihat hari ketika Ni menyesalinya. Luo Zeng merasakan kebencian yang kuat di hatinya, tetapi penglihatan ilusi tidak dapat berkomunikasi, jadi dia hanya bisa menarik kesadarannya secara diam-diam. Setelah mengangkat keadaan pikiran yang ekstrim, avatar Luo Zeng menutup matanya lagi dan tertidur lelap. Tubuh Luo Zeng di Emerald Platform membuka matanya. Ling Xuang, Bitter Tree, dan Wen Dizi semua menunggu di samping, dan ketiganya menunjukkan mata ingin tahu setelah melihat Luo Zeng bangun. Menemukannya, kata Luo Zeng. Ling Xuang, Bitter Tree, dan Wen Dizi semuanya senang. Yuzi, apakah Yuzi baik-baik saja? Ai bertanya selama periode pohon pahit. Tidak apa-apa untuk melihat situasinya, tetapi dia memiliki kebencian yang kuat terhadap Raja Roh Ular. Luo Zeng mengatakan apa yang dilihatnya. Setelah mendengar ini, Kusu menundukkan kepalanya dan melihat sedikit lurus, dan berkata setelah beberapa saat, bisakah kamu menyelamatkannya? Ya, jawab Luo Zeng tanpa ragu. 1 jam kemudian, tempat kelahiran, yang awalnya bergerak secara teratur di dunia yang kacau, tiba-tiba menyesuaikan arahnya dan maju menuju kedalaman kekacauan. Di dunia ibu, sebuah istana baru dibangun.
Dari penampilannya, itu adalah piramida hitam besar, dan tidak ada yang aneh tentangnya. Setelah istana dibangun, wasiatnya tiba-tiba bergema di seluruh dunia ibu. Dia mengundang semua pria kuat di dunia ibu untuk datang. Ada lebih dari 200 orang di alam jiwa suci, alam abadi, serta Master Tongtian dan Han Ge. Gerbang istana dibuka. Nafas energi yang kompleks mengalir deras. Setelah merasakan aura ini, para ahli di alam jiwa suci dan alam abadi melirik ke arah aula, dan melihat potongan-potongan kristal segitiga bertatakan di langit-langit aula, dan setiap kristal mengandung energi gerbang Shinto. 3000 dewa. Apa gunanya mengekstraksi energi 3000 dewa? Obat apa yang dijual di labu? Saint Soul Realm dan Immortal Realm semuanya menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Jika mereka diberi waktu yang cukup, tidak sulit untuk mempraktikkan 3000 dewa. Lagi pula, kekuatan token pihak lain dihormati di dunia ibu. Tuan Tongtian dan Han Ge tidak berbicara, mereka sudah memiliki firasat. Semuanya, silakan naik ke lantai 2 dari tangga di belakang, suara dewa jahat datang dari segala arah. Han Ge dan Master Tongtian berjalan di depan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Dewa jahat itu sendiri berdiri di tengah aula di lantai 2, tetapi tatapan jiwa suci dan makhluk abadi tidak tertuju padanya, dan semua orang dikejutkan oleh pemandangan di langit-langit. Ada potongan-potongan kristal berbentuk berlian bertatakan di langit-langit, dan ada juga berbagai energi yang mengalir di kristal berbentuk berlian, dan nafas dari energi ini tidak asing bagi mereka. Inilah kekuatan darah. Ya Tuhan, ini adalah kekuatan darah. 1, 2, 3 total 373 jenis. Apakah ada semua kekuatan darah di sini? Mereka yang berada dalam kondisi jiwa suci tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh kekuatan darah, bahkan dalam keadaan abadi, paling banyak mereka hanya ada di gulungan abadi, dia memiliki garis keturunan tingkat akar di dalamnya, yang tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan garis keturunan manapun di langit-langit. Mereka seperti sekelompok pengemis yang tiba-tiba masuk ke dalam gua yang penuh dengan harta karun emas dan perak, dan mata semua orang terpesona. Han Ge dan Master Tongtian baik-baik saja, mereka telah mengetahuinya sebelumnya, tetapi mereka masih sangat terkejut melihat kekuatan garis keturunan lengkap tertata rapi di langit-langit. Kamu dapat memilih satu kekuatan garis keturunan, dan aku akan memberikannya kepadamu, kata dewa jahat itu. Kata-kata dewa jahat ini bergema di telinga mereka seperti suara alam. Sejak dewa jahat menguasai dunia ibu, pusat kekuatan dari berbagai ras tidak puas, tetapi menghadapi kekuatan absolut, mereka hanya bisa menekan ketidakpuasan mereka di hati mereka. Sekarang hadiah yang begitu murah hati dari dewa jahat langsung membuat ketidakpuasan di hati mereka tidak terlihat. Di alam jiwa suci ini, sebelum alam abadi mulai berterima kasih kepada Dade, dewa jahat berkata kepada Tuan Tongtian, Han Ge, kalian berdua, tolong ikuti saya ke lantai 3. Han Ge dan Tuan Tongtian saling memandang. Saya sudah memiliki tebakan yang lebih sulit dipercaya di hati saya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menaiki tangga dan memasuki aula di lantai 3. Di bagian atas aula, ada cincin bertatakan satu demi satu, tetapi cincin ini kosong, dan tidak ada energi yang mengalir di dalamnya. Mata Han Ge menyapu dengan cepat, dan dia telah menghitung jumlah cincinnya, 140. Pada saat ini, dewa jahat itu mengangkat kepalanya sedikit. Zizizi, cincin demi cincin menyala. Berbagai keadaan energi ekstrim diisi di atas ring. Mulut pemimpin Tongtian terbuka lebar, merasakan energi ekstrim di atas ring dalam keadaan linglung. Apakah ini semua energi di angkasa luar? Keduanya telah melihat dewa jahat memulihkan energi ekstrim di angkasa dalam, dan mereka siap secara mental untuk melihat begitu banyak energi ekstrim ditampilkan. Bersemangat tapi masih sulit ditahan. Aku juga bisa menyampaikan energi ekstrim ini kepadamu, tapi dewa jahat mengerutkan kening dan berkata, konsumsi energi ekstrim ini sangat tinggi, dan bahkan aku tidak dapat mempertahankannya selamanya. Semua materi adalah energi, dan semua energi adalah materi. Tiang bawah dari kisi ketiga terdiri dari 3000 energi ilahi air, api, angin, rumput, kayu, batu, dan pasir semuanya terbentuk dengan energi ilahi paling dasar. Energi dunia dalam tubuh dewa jahat sudah cukup untuk disuplai. Dan semua zat di alam bawah dari 4 kisi dibentuk oleh kekuatan darah. Penggabungan garis keturunan pada dasarnya adalah transformasi, setelah Immortal Realm mewarisi kekuatan garis keturunan, ia bergantung pada suplai garis keturunannya sendiri. Tetapi dewa jahat belum mengalami transformasi, dia bukanlah orang yang kuat di alam abadi, dan dia sepenuhnya mengandalkan energi dunia ibu untuk memulihkan. Tidak apa-apa untuk memulihkan kekuatan garis keturunan, dunia induk saat ini sangat luas,
dan energi yang tersimpan di dalamnya cukup untuk menyia-nyiakan dewa jahat untuk waktu yang lama. Tapi konsumsi energi ekstrim di luar angkasa sangat mengerikan. Bahkan jika dia mengandalkan dunia ibu, dia tidak berani menyia-nyiakannya sesuka hati, jadi ketika dia menunjukkannya kepada Master Tongtian dan Han Ge, dia akan menyalakan 140 jenis energi ekstrim di lingkaran, dan menyimpannya di lain waktu. Tidak peduli berapa banyak yang dikonsumsi, jika aku bisa menguasai keadaan energi yang ekstrim, yang akan sangat meningkatkan kekuatan kita, aku bersedia untuk melatihnya, kata Han Ge. Master Tongtian mengangguk, untuk tingkat kekuatan yang lebih tinggi, kekuatan meningkat secara eksponensial. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Jika Anda bersedia untuk mengajarkannya, saya akan berterima kasih sebelumnya. Han Ge telah melihat kekuatan energi ekstrim, pada dasarnya. Semua azimut menggantungkan kekuatan darah. Terserah kamu, dewa jahat tidak terkejut dengan pilihan mereka. Tuan Tongtian melihat ke ujung aula utama, di mana masih ada tangga, yang jelas mengarah ke lantai yang lebih tinggi. Masih ada lantai 3 di sini, dan ada tingkat kekuatan yang lebih tinggi di atasnya. Tanya pemimpin Tongtian. Dibandingkan dengan Han Ge, Master Tongtian lebih mengenal dewa jahat itu. Orang ini sangat egois, jika dia mau memberikan kekuatannya sendiri, dia pasti memiliki kekuatan yang lebih kuat. Terakhir kali dia mendengar dewa jahat menyebut Field, dan dia telah benar-benar memahami kekuatan ruang dalam waktu sesingkat itu, bukankah dia akan menguasai kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Lantai 3 tidak terbuka untuk saat ini, dewa jahat itu melambaikan tangannya dengan sedikit kesombongan, dia tidak mengatakan ya atau tidak. Mendengarkan nada ini, sepertinya ada sesuatu yang serius, dan baik Master Tongtian maupun Han Ge terkejut. Sulit bagi mereka untuk menggambarkan bakat orang ini dengan kata-kata. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak dewa jahat, dan dewa jahat penjaga yang mengirimkan pesan untuknya. Dewa jahat memiringkan kepalanya dan mendengarkan sebentar, matanya sedikit menyipit dan dia tersenyum, ada perubahan di tempat lahir. Tempat lahir Luo Zeng, tanya pemimpin Tongtian. Dewa jahat itu mengangguk, tanah permulaan terbang ke kanan, dan masih terus melaju. Apa tujuannya? Tanya Master Tongtian dengan penuh perhatian. Aku belum tahu, dewa jahat itu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tahu bahwa Luo Zeng telah memperoleh kekuatan luar angkasa, yang merupakan peningkatan besar untuk tanah kelahiran pertama, yang dapat digambarkan sebagai lompatan kualitatif, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat menantang yang terdegradasi. Dewa jahat memberitahu Luo Zeng bahwa baik dia maupun Luo Zeng tidak boleh bertindak gegabah dalam situasi seperti itu, selama dia menelan kepalanya dan tumbuh dengan ketenangan pikiran, semakin besar tanah kelahiran pertama, semakin banyak energi yang dikandungnya, dan tindakan Luo Zeng nyata, langkah. Cerdas. Apakah kita akan mengikuti? Tanya Master Tongtian. Dewa jahat melihat ke atas dan merenung sejenak, dan berkata dengan tegas, ikuti. Dunia ibu tidak dapat menolak orang yang terdegradasi, dan dewa jahat membuat dunia ibu dan tempat kelahiran Luo Zeng dekat satu sama lain, hanya ingin bersatu melawan orang yang terdegradasi. Jika ada perintah, saya khawatir mereka akan dikalahkan satu persatu. 1 jam kemudian, dunia ibu yang besar mulai berputar perlahan. Dewa jahat penjaga mengguncang rantai hitam tebal di tubuhnya, mengulurkan tangan dan berkata dengan keras, pergi ke barat 30 derajat, belok. Seluruh dunia ibu perlahan berbalik seperti perintah dewa jahat penjaga. Ketika dunia induk berputar 30 derajat, dewa jahat sentinel terus berkata, maju. Otoritas untuk mengendalikan dunia induk sangat penting, dan berada di tangan dewa jahat itu sendiri. Dewa jahat sentinel ini baru saja memprediksi perilaku dewa jahat dan merasakannya. Kedalaman kekacauan. Kubus segitiga raksasa berputar dengan kecepatan tinggi, yang merupakan tempat pemakaman yang telah meluas berkali-kali. Bagian dalam burial ground penuh dengan kekuatan kacau, dan semua substansi berwarna abu-abu dan tidak jelas. Sementara burial land berkembang, monster yang tinggal di dalamnya juga lebih kuat dari sebelumnya. Tapi monster itu tidak pernah berani mendekati gunung besar di tengah-tengah burial ground. Penguasa dunia ini bercokol di gunung itu adalah seekor ular raksasa. Ular raksasa itu sangat mudah tersinggung selama periode ini, dan akan membuka mulutnya untuk melahap setiap makhluk hidup yang berani mendekatinya dengan tanda-tanda masalah sekecil apapun. Oleh karena itu, area ribuan mil di sekitar gunung itu bersih, dan itu adalah zona kematian. 2 bulan tiba-tiba muncul di puncak gunung yang suram, seolah bulan sabit menggantung di langit. Beberapa monster berpengalaman mengerti bahwa itu bukan bulan, tetapi ular raksasa itu membuka matanya. Di puncak gunung raksasa,
keturunan perlahan muncul. Lihat yang terdegradasi, Raja Roh Ular menundukkan kepala ularnya. Mereka yang telah diturunkan pangkatnya masih memiliki keraguan, mereka selalu menyebut diri mereka cahaya hitam di depan Raja Ular, dan Raja Ular juga memiliki ilusi yang tidak realistis, berpikir bahwa cahaya hitam bukanlah penurunan peringkat. Setelah pertempuran Yu Qingtian, semua keraguan He Guang menghilang, dan dia langsung menganggap dirinya sebagai orang yang terdegradasi. Sejak itu, Ni tahu bahwa ilusinya telah dikacaukan, dan ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia utama dan kampung halamannya sebelumnya. Satu-satunya nilai guna yang dimilikinya bagi orang-orang yang terdegradasi saat ini adalah menguasai tempat pemakaman dengan baik, yang juga merupakan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka semua punya gerakan, kata si downgrade. Keduanya pindah. Kemana mereka pergi? Tanya Raja Roh Ular dengan prihatin. 30 derajat ke arah barat, pria hina itu menunjuk ke suatu arah. Mendengar jawaban ini, Raja Roh Ular jelas sedikit terkejut. Setelah jeda, dia berkata, mereka ingin mencari putriku. Bagaimana mereka tahu lokasinya? Raja Roh Ular sedikit bingung. Kekacauan begitu besar, bahkan awan kekacauan yang sangat besar sekecil debu, apalagi seseorang bertatahkan di dinding bagian dalam kekacauan tidak mungkin ditemukan. Keadaan psikis, orang yang diturunkan itu menjawab, penglihatan hantu dalam keadaan psikis dapat menjelajahi dunia yang sangat luas. Dia menggunakan metode ini untuk menemukan gadis ular berdarah-darah. Keadaan psikis. Raja Roh Ular kehilangan nyawanya, suara. Bagaimana cara mendapatkan kekuatan ruang angkasa yang dalam? Keenam pasang mata majemuk dari orang yang terdegradasi itu berkedip-kedip. Seperti Sekte Empat Roh, dia tidak dapat kembali ke alam utama. Setelah mengendalikan Epi yang tidak beraturan, dia segera mengendalikan Singkong Jiaokun. Meski begitu, dia masih tidak bisa menghentikan Luonian membawa kembali staf cincin langit. Itu adalah rasa malu yang tak termaafkan baginya. Bahkan jika Anda mengontrol kekuatan ruang angkasa, itu masih rentan, ejek yang terdegradasi. Apakah tuanmu ingin melakukan sesuatu? Raja Roh Ular tiba-tiba menjadi bersemangat. Meski mimpinya hancur, mentalitasnya menjadi lebih ganas. Ia tahu bahwa setelah downgrade selesai, nasibnya tidak akan jauh lebih baik, dan sekarang ia berharap dapat membawa lebih banyak orang untuk dikubur bersamanya. Orang yang terdegradasi diam-diam melirik Raja Roh Ular, dan berkata dengan sinis, kamu ingin aku melakukannya sekarang. Gadis ular berdarah-darah telah menyelesaikan misinya, jadi tidak apa-apa membiarkannya pergi, kata yang terdegradasi. Raja Ular sedikit kecewa, dia tidak ingin putrinya diselamatkan. Kiamat akan segera datang, dan itu lebih dari cukup untuk menghancurkan dunia induk dengan kekuatannya. Itu tidak bisa disia-siakan, orang yang terdegradasi berpikir sejenak dan kemudian berkata, kami masih mengikuti. The Burial Ground, yang berputar dengan kecepatan tinggi, berhenti, dan kilatan cahaya melintas dari sisi segitiga, setelah berbalik, terbang menuju kedalaman kekacauan. Di dunia yang kacau di mana tidak ada apa-apa, dua raksasa, satu di depan dan satu di belakang, bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah melintasi dunia yang kacau sekitar 1/5 dari jarak, Luo Zeng menggunakan keadaan pikiran lagi. Penglihatan hantu menyebar ke kejauhan, dan Luo Zeng menemukan bahwa dunia ibu mengejarnya. Itu diikuti dari belakang. Alis Luo Zeng sedikit berkerut, dan dia merasa lega setelah memikirkannya. Apa yang paling ditakuti dewa jahat sekarang bukanlah dirinya sendiri, tetapi keturunannya, dia harus mengikuti di belakang karena dia takut diasingkan dan dikalahkan satu persatu. Luo Zeng tidak terlalu gugup dengan langkah seperti itu oleh dewa jahat. Tetapi ketika penglihatan hantu terus berkembang, dia menemukan bahwa tanah pemakaman yang tak terlupakan juga mengikuti. Ini sama sekali bukan kabar baik, meskipun dia telah mengambil batang cincin langit, dia masih belum yakin untuk bertarung melawan keturunannya. Tugas paling mendesak sekarang adalah menggunakan energi keadaan ekstrim dengan mahir. Namun, ada 140 jenis energi ekstrim yang masing-masing dapat menghasilkan beberapa jenis kekuatan gaib, dan tidak mudah untuk menggunakannya secara mahir. Selama tanah kelahiran pertama bergerak ke barat, Luo Zeng berulang kali menguji energi keadaan ekstrim ini tanpa tidur. 10 hari kemudian, Land of Beginning mulai melambat ketika jaraknya masih 1 juta mil dari tembok bagian dalam kekacauan. Ini adalah proses yang lambat. Kepala-kepala itu masih bergerak tanpa lelah, menghalangi pandangan Yuzi, tetapi Yuzi masih merasakan raksasa Land of Beginning ketika memasuki jarak 1 juta mil. Apa itu? Ada jejak kebingungan di mata ular Yuzi. Dia tertanam di dinding, dan dia terbiasa melihat dunia yang kacau ini datang dan pergi, tetapi tidak pernah ada dunia besar yang mendekat.
Apakah melawan kekuatan ayah? Hatinya, yang telah dipenjara selama ribuan era kacau, tiba-tiba berdenyut. Dia tidak pernah berani berharap tahun-tahun ini, karena dia telah lama kehilangan kualifikasinya. Tapi begitu ada peluang kecil, dia masih bisa berfantasi. Monster besar itu semakin dekat, dan akhirnya berhenti dalam jarak 100.000 mil. Jika dilihat dari kejauhan, Land of Beginning tampaknya telah menabrak tembok kekacauan bagian dalam. Setelah jeda untuk sebatang dupa, sosok Luo Zeng muncul di luar Land of Beginning. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dengan ringan ke udara, dan ruang di depannya beriak. Begitu riak muncul, ruang itu terbalik, langsung melipat ruang dalam jarak 100.000 mil, dan kemudian menjadi tenang diam-diam. Segera setelah lipatan ini dipulihkan, Luo Zeng telah mencapai 100.000 mil jauhnya. Kakak. Kepala itu membentur penghalang seperti orang gila. Tiba-tiba, mereka merasakan ledakan vitalitas datang dari belakang mereka. Untuk kepala yang hanya tahu cara melahap, Luo Zeng adalah kelezatan terbaik. Mereka menyerahkan Yuzi satu demi satu, menoleh dan datang ke arah Luo Zeng. Ketika kepala pergi satu demi satu, Yuzi melihat tembok besar. Tanah awalnya terlalu besar, dan jaraknya sangat dekat sehingga dia tidak bisa melihat keseluruhan gambar tetapi hanya dinding, dan kemudian dia melihat Luo Zeng tidak jauh. Manusia, Yuzi memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia membayangkan bahwa akan ada semua jenis makhluk yang kuat dan unik di tanah permulaan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah manusia. Hati-hati dengan kepala itu, mereka akan memakanmu, Yuzi memperingatkan ketika dia melihat kepala itu menggigit Luo Zeng. Tapi saat berikutnya dia melihat Luo Zeng berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Bayangan ini mengetuk ringan di dahi kepala. Lalu Luo Zeng perlahan terbang di atas kepala ini menuju Yuzi seperti hantu. Kepala itu belum mati, kamu, berbahaya, Yuzi mengingatkan. Kepala-kepala itu berputar satu demi satu, membuka mulut untuk menggigit Luo Zeng. Tapi begitu mereka bergegas keluar dari jarak Zhangsu, sebelum mereka bisa mendekati Luo Zeng, mereka menjadi bubuk dan tersebar di dunia yang kacau. Setelah Luo Zeng masuk, pesona biru muda melayang di depan Yuzi. Pesona ini dapat memblokir serangan kepala, dan pertahanannya luar biasa. Tapi setelah Luo Zeng masuk, dia mengulurkan jari ke arah pesona, dan kemudian lingkaran energi ungu hitam muncul di pergelangan tangan Luo Zeng, dan seluruh lengannya juga berubah menjadi lengan energi yang merusak. Sua, Luo Zeng membelai dengan ringan, dan pesona itu seperti sepotong es tipis yang rapuh, yang runtuh sebagai tanggapan. Siapa kamu? Yuzi akhirnya bertanya. Namaku Luo Zeng, jawab Luo Zeng, dan kemudian tersenyum sedikit. Suamimu dan putrimu memintaku untuk menyelamatkanmu. Putri, suami. Tanda tanya. Mendengar ini, kepala Yuzi menjadi sangat kaku. Dia tidak bisa membuat reaksi yang benar untuk sementara waktu, dan ada tatapan kusam di matanya. Luo Zeng memahami reaksi Yuzi, jika orang lain terkunci di dinding selama ribuan era kekacauan, dia mungkin sudah gila. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ringan di udara. Ruang berfluktuasi dengan keras lagi, setelah dua ruang dilipat menjadi dua, Ling Xuang dan Bitter Tree telah melayang di samping Luo Zeng. Ibu, panggil Ling Xuang. Saat dia melihat wanita ini, dia merasakan keintiman di tulangnya, yang berasal dari induksi darah. Yuzi, Kusu memanggil dengan penuh kasih sayang. Dia tidak memiliki nama saat pertama kali dikirim ke gerbang roh manusia, dan nama Yuzi diberikan oleh pohon pahit. Selama bertahun-tahun, Kusu tidak pernah menyangka bisa melihatnya lagi. Bahkan Raja Roh Manusia mengalami pasang surut. Yuzi langsung terisak setelah tertegun beberapa saat, dan Kusu buru-buru melangkah maju untuk memegang wajahnya. Aku membuatmu menderita. Melihat situasi ini, Luo Zeng juga merasa lega tidak nyaman, sosok itu berayun jauh pergi untuk meninggalkan keluarga tiga ini bersatu kembali. Setengah jam kemudian, Kusu melambai ke Luo Zeng. Luo Zeng bergerak lebih dekat ke masa lalu lagi, dan Yuzi memandang mata Luo Zeng secara berbeda. Dia telah mengetahui identitas Luo Zeng, dan dia juga telah mengetahui tentang niat Ling Xuang melalui Bitter Tree. Jika pernikahan ini dapat diselesaikan, orang di depannya adalah menantu laki-lakinya. Dinding bagian dalam kekacauan sangat kuat, harap bersabar. Luo Zeng menasihati, meletakkan satu tangan di dinding di depan Yuzi. Gumpalan energi ungu hitam mengalir dari tangannya, masih dalam kondisi kehancuran yang ekstrim. Energi ini tersebar luas, langsung mengebor dinding bagian dalam kekacauan, dan setelah dinding bagian dalam juga diwarnai ungu kehitaman, lapisan dinding bagian dalam ini telah membusuk, dan hanya perlu menggunakan kekuatan ringan untuk menggali bagian dinding bagian demi bagian.
Setelah Luo Zeng membebaskan Yuzi dari dinding, manik ganas itu tiba-tiba muncul dari kepalanya. Suara Raja Roh Ular datang dari manik jahat, "Putriku, setelah menunggu begitu lama, kamu akhirnya menunggu orang itu untuk menyelamatkanmu. Para petinggi telah merusak dan dapat menghilangkan kendali. Yuzi kapan saja?" Yuzi menatap mutiara yang ganas itu, merasa sangat bersemangat. Ayahnya akhirnya menjadi musuh hidup dan mati, yang tidak sulit diterima oleh roh ular berdarah dingin, tetapi Yuzi tumbuh di sekte roh manusia, dan telah dilahirkan kembali, akan meletus seperti gunung berapi. Tetapi pada saat ini, Kusu mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Yuzi, mengangkat kepalanya untuk menghadap mutiara jahat dan menggelengkan kepalanya. "Kamu benar, setelah lebih dari 1000 zaman yang kacau, aku masih selamat, dan Yuzi aman dan selamat, suara, dan kamu akan dikalahkan oleh kami pada akhirnya." Dalam pertempuran Sekte Empat Roh di pantai seberang, kecuali Akademi Konjektur Besar yang dikutuk dan bersembunyi di terowongan, semua orang dianggap mati, dan sekarang mereka semua adalah tubuh pengkhianat, tetapi mereka adalah Yuzi yang menjaga tubuh. Mendengar jawaban Kusu yang tenang dan mantap, roh Raja Ular merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Ia mengeluarkan begitu banyak pemikiran sehingga ia menjadi seekor guk-guk di sebelah yang terdegradasi, dan pohon pahit itu masih dapat dipersatukan kembali dengan putrinya. Mengapa? Roh Raja Ular tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan berkata sambil mencibir. "Apakah dia aman dan sehat? Kalau begitu biarkan aku melihat apakah dia benar-benar aman dan sehat." Token biasa dari sisi lain bisa mendapatkan energi yang kuat saat dibakar, apalagi manik ganas yang merupakan benda suci. Wow, manik ganas itu membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan hampir meledak. Tidak takut pohon pahit adalah tubuh yang berbahaya, tetapi Yuzi dan Ling Xuang takut mereka akan dihancurkan oleh mutiara yang ganas. Ketika manik ganas membengkak seukuran kepalan tangan, Luo Zeng di samping mengulurkan dua jari diam-diam, dan dengan lembut mengambilnya ke arah manik ganas, dan kotak ruang selebar 1 kaki muncul dari udara tipis, menjebak yang ganas, manik di dalamnya. Boom! Manik ganas itu meledak di dalam kotak luar angkasa, dan kekuatan yang mengerikan meluas di dalam kotak luar angkasa, tetapi tidak bisa menembus kotak luar angkasa sama sekali, dan segera manik ganas itu terbakar. Kekuatan ruang dalam terlalu kuat dari dunia utama meskipun Luo Zeng menyelesaikan kekuatan menakutkan dari mutiara jahat, serangan balik setelah membakar token dari sisi lain mengikuti, dan hukuman dari pilar suci dengan cepat menelan vitalitas Yuzi. Yuzi sama seperti Jiang Xia, tubuhnya dengan cepat membusuk berkeping-keping, dan potongan-potongan itu berubah menjadi abu dan berserakan. "Ibu!" teriak Ling Xuang dan ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh pohon pahit. "Jangan pergi, ibumu tidak akan mati. Lebih baik mati, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya dapat menghancurkan fisiknya." Tubuh setelah tubuh fisik benar-benar menghilang, ada 2 salib emas yang melayang di udara, yang merupakan koordinat Yuzi. Om. Dengan sedikit getaran koordinat emas, Yuzi keluar dari situ, tapi sekarang dia sudah menjadi tubuh yang aneh. Meski sangat disayangkan tubuh fisik Yuzi hancur, namun hal itu tidak bisa dihindari. Kontrol Snake Spirit King atas manik ganas berarti dia mengendalikan kekuatan hidup dan mati Yuzi, dan dianggap beruntung bisa meninggalkan tubuh berbahaya. "Aku akan membawamu kembali," kata Luo Zeng, mencubit jarinya dengan ringan, melipat ruang di tanah permulaan dan ruang di sini. Pohon pahit, Ling Xuang, dan Yuzi hanya merasa kabur di depan mata mereka, dan mereka dikirim ke puncak Gunung Lisan. Berdiri di platform Zamrud, Yuzi melihat sekeliling dunia yang sangat besar ini, matanya benar-benar terkejut. Pohon, maksud ruang Luo Zeng, tapi luar biasa. Sebagai istri Kusu, Yuzi memiliki banyak ilmu. Bahkan dia telah mengintegrasikan kekuatan darah di kuadran luar angkasa. Tetapi penggunaan ruang oleh Luo Zeng jauh di luar imajinasi Yuzi, dan telah mencapai titik di mana dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Di sana, Kusu mengulurkan tangannya, dan ada lapisan halo berwarna-warni yang mengambang di tengah tempat dia dilahirkan. Ada semua jenis kekuatan di ruang angkasa sana, yang semuanya dikendalikan oleh Luo Zeng. Yuzi tahu betul betapa menakutkannya kekuatan ruang angkasa, dan sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara ketika mendengarnya. Setelah Luo Zeng mengirim mereka bertiga ke Land of Beginning, dia tidak segera kembali, dia melipat ruang itu lagi dan datang ke puncak Land of Beginning. Dia sekali lagi melepaskan penglihatan ilusi dalam keadaan pikiran yang ekstrim, dengan cepat menyebarkan kesadaran, dan setelah kesadaran menyentuh tempat pemakaman, Luo Zeng diam-diam menghitung periode waktu, lalu mengumpulkan kesadaran dan kembali ke dunia ibu. 6 hari kemudian, Dewa Jahat Sentinel terbaring bosan di rantai, yang menjuntai bolak-balik seperti tempat tidur gantung.
Tugasnya adalah membantu ibu dunia untuk mengawasi penjaga, mengerahkan penglihatan hantu kapan saja dan di mana saja, mencakup radius 20.000 mil. Saat Burial Ground masuk, Sentinel Tulhu berbalik, dan dia melihat sebuah piramida besar muncul dari kedalaman kekacauan, dan piramida ini menjadi lebih besar dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata terbuka. Itu berarti piramid sangat cepat. Apakah ini akan mengenaimu secara langsung? Tulhu Sentinel menatapnya, tetapi dia menunjukkan sedikit kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Dia menyukai gaya yang terdegradasi. 20 juta mil, 15 juta mil, 10 juta mil. Tepat ketika tempat penguburan yang punah menerobos puluhan ribu mil jauhnya, kecepatannya tiba-tiba melambat, dan seluruh piramida mulai melambat sambil terus berputar, dan akhirnya berhenti pada jarak 5 juta mil dari dunia induk. Penjaga jahat berkata dengan jijik, "Kamu orang menyebalkan." Dia sangat berharap tempat pemakaman akan memukulnya, dan dia akan memiliki kesempatan ketika dunia induk terganggu. Setelah munculnya tempat pemakaman, ia selalu berada di jarak 5 juta mil, tidak pernah maju atau mundur. Baik Motherworld dan Luo Zeng sangat bingung. Yang terdegradasi datang jauh-jauh ke sini, bukan hanya untuk pamer. Namun, sejalan dengan gagasan bahwa musuh tidak dapat menggerakkan saya, baik Luo Zeng maupun Tulhu tidak memiliki tanggapan, tetapi hanya menunggu dalam diam. Penantian seperti ini pernah menyebabkan semua orang menderita. 10 hari kemudian, batu penyegel lainnya datang. Sebelumnya, gelombang batu penyegel turun secara intensif. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa akhir akan datang, tetapi tiba-tiba tidak ada gerakan. Tanpa diduga, batu penyegelan lain datang ke dunia induk, dan semua orang menjadi gugup. Tidak lama setelah batu penyegel ini turun, seluruh dunia yang kacau mulai bergetar. Mereka segera mengerti mengapa tanah pemakaman mutlak masih berdiri. Ini adalah pasir terakhir dalam jam pasir waktu. Keturunan sedang menunggu akhir yang akan datang. Di saat-saat terakhir dari era kacau di masa lalu, akhir berarti akhir. Semua zat di dunia kacau dirombak, dan hanya 6 makhluk yang dipilih sebagai dewa kekacauan kuno di setiap era kacau, sehingga melintasi era kacau dan membuka era baru. Tidak ada yang pernah berjuang melawan akhir, dan semua makhluk dalam kekacauan menganggap perjuangan melawan akhir sebagai tujuan akhir. Di babak era yang kacau ini, mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawan akhir, tetapi situasinya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. 3860